Oke. Simulasi produk sistem informasi pariwisata halal luaran wajib penelitian Profesor Surya Narius bersama mahasiswa Fitriani ke Indonesia, jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Simulasi ini dilakukan oleh persiapan dan instalasi. Terdapat 3 yang paling penting dalam aplikasi ini, ada MySQL 8, MS4W, dan aplikasi. Untuk pertama, instalasi MySQL 8 bisa diunduh di website di bawah ini. Lalu bisa memilih versi MySQL 8 sesuai dengan Windows yang digunakan. Setelah itu, setelah pengunduhan installer selesai, maka jalankan installer dengan membuka file yang didapat tadi, dan akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Lalu tekan next. Setelah tekan next, pada halaman selanjutnya pilih custom, lalu pilih next. Setelah itu pindahkan produk MySQL 8.17 dengan Workbench MySQL 8.017 seperti gambar yang ada di lalu tekan next. Setelah itu tekan pilih MySQL yang akan diinstal, server 8.017 dan Workbench 8.017, lalu di execute, lalu tekan next. Tunggu selesai proses selesai, lalu setelah ready untuk dikonfigurasi maka tekan next, lalu pilih hide availability-nya classic, tekan next, lalu masukkan port yang kita inginkan, lalu tekan next. Setelah sampai di sini, pilih autentikasinya recommend untuk laptop kita. Masukkan MySQL root password, lalu ulangi passwordnya untuk bisa diakses di aplikasi Workbench. Setelah itu checklist semua API konfigurasinya, lalu tekan execute. Bisa tunggu proses instalasi MySQL 8 selesai. Oke, lanjut ke instalasi MS4W. Download terlebih dahulu source MS4W yang yang terdapat pada link yang di bawah ini. Setelah itu, tekan download, maka tunggu proses download MS4W selesai. Lalu install aplikasi yang telah di-download tadi, lalu tekan close. Lalu setelah berhasil mendownload dan menginstal MS4W, maka muncul tampilan dari local disk C MS4W. Untuk mencoba apakah MS4W berjalan atau tidak, kita bisa lihat di browser dengan mengetikkan localhost. Setelah seperti ini, maka MS4W telah berhasil berfungsi. Oke, selanjutnya instalasi aplikasi. Untuk pertamanya kita buka MySQL Workbench 8.0, lalu setelah itu tekan local instance MySQL untuk membuka lembar kerja dari MySQL Workbench. Masukin password yang telah kita buat tadi pada saat installer, lalu buat database baru. Setelah itu membuat database baru, pilih import database. Setelah berhasil mengimport database, maka akan tersedia tabel-tabel. Setelah berhasil mengimport database, maka tampil tabel yang akan kita gunakan. Setelah itu untuk mengaktifkan atau mengkonekkan aplikasi tadi, kita perlu mengubah DB name-nya yang berada dalam source kode dengan nama database yang kita buat tadi. Setelah itu untuk mengaktifkan MS4W, maka bisa kita lihat di MS4W Apache, lalu folder bin, kita pilih http exe, lalu klik pada 2 kali pada http exe. Setelah
muncul tampilan MSW Apache bin OTP seperti ini, maka Apache MSW telah berhasil diaktifkan. Oke, untuk tahap pertama menjalankan aplikasi, kita harus memindahkan aplikasi ke dalam folder MSW, lalu Apache dan htdocs. Sini folder yang saya gunakan adalah Tourism BKT2. Setelah itu, untuk menjalankan aplikasi ini perlu mengubah database yang ada di nama database dan password yang berada dalam subkode Connect PHP. Seperti di sini ada passwordnya root, lalu nama databasenya yang berasal dari workspace yang kita buat tadi sebelumnya. Setelah itu, untuk menjalankan aplikasi belum mengetikkan localhost /tourism BKT2. Untuk tampilan awal dari webkit kulineri 03, untuk setelah mengetikkan localhost tourism BKT/kuliner BKT, maka akan muncul tampilan awal dari aplikasi ini. Untuk tampilan awal kita bisa lihat di sebelah kiri ada fungsional list kuliner place, lalu kuliner place ada new, lalu ada pencarian kuliner berdasarkan nama kuliner, dari nama kuliner, fasilitas, kapasitas, dan harga yang ditawarkan. Lalu untuk tampilan Google Map-nya, di sini ada current position untuk mengetahui lokasi saat kita di mana, lalu otomatis mengetahui lokasi kita saat ini. Manual, lalu ada bagian untuk menampilkan keterangan dari warna yang digunakan dalam aplikasi ini. Lalu selanjutnya di sebelah kanan ada popular community, yang dimana popular ini adalah makanan yang sangat populer atau yang sangat banyak dikunjungi pengunjung. Jika mengklik gambar yang ada di kuliner, maka akan muncul rumah makan yang menyediakan makanan tersebut. Bisa kita lihat di sini informasi dari rumah makan Mak Sari. Bisa kita lihat di sini rute, info, dan nearby. Selanjutnya ada transportasi, di mana transportasi ini adalah jalur angkot yang melintasi rumah makan Mak Sari. Di sini ada nomor transportasi angkot A001, yang dimana lokasi angkot ini melewati rumah makan Mak Sari, lalu berhenti di simpang jalan untuk menemukan rumah makan Mak Sari. Jadi penumpang bisa menaiki angkot yang benar untuk turun di rumah makan Mak Sari. Selanjutnya fungsional list kuliner place. Setelah mengklik list kuliner place, maka akan muncul rumah makan yang tersedia di kuliner pariwisata di sini. Sekarang kita mengambil contoh rumah makan Cipanglaya. Di sini akan menampilkan alamat, lalu nomor HP, jam buka, dan kapasitas yang disediakan oleh Cipanglaya Terus. Jika kita menekan info, maka akan menampilkan detail informasi dari rumah makan Cipanglaya. Di sini ada detail informasi, info, dan visitor review. Lalu kita bisa melihat fungsional galeri, yang mana fungsional galeri ini bisa melihat gambar yang tersedia pada rumah makan ini. Selanjutnya ada fungsional nearby, yang dimana fungsional ini bertujuan untuk menemukan lokasi objek around yang berada di sekitar tempat makan atau kuliner tersebut. Bisa kita lihat di sini ada informasi masjid.
Lalu ada juga informasi tentang kuliner yang berada di dekat rumah makan tersebut. Selanjutnya fungsional kuliner update radio. Di sini untuk menggunakan cara ini kita akan menggunakan manual position, lalu menekan radius, maka di sekitaran kita berdiri atau sedang di mana, maka akan tampil tempat-tempat kuliner atau rumah makan yang tersedia. Misalnya kita mengambil contoh rumah makan Zimbabwe, maka di sini akan keluar data dari Zimbabwe. Jika kita memilih rumah makan selamat, akan muncul juga data selamat. Lalu untuk menemukan rute dari lokasi kita berada menuju rumah makan tersebut, kita bisa menggunakan fungsional rute tersebut. Maka akan muncul rute untuk sampai ke rumah makan yang kita tuju. Oke, selanjutnya yaitu fungsional search culinary by place. Kita bisa menggunakan pencarian dengan mengetikkan nama dari rumah makan yang kita tuju. Akan search, akan muncul info dari rumah makan keinginan yang telah kita cari nama tadi. Di sini ada informasi tentang kuliner yang terkenal yang dijual oleh rumah makan keinginan tadi. Sini juga ada rute transportasi yang menuju rumah makan keinginan tadi. Bisa lihat, sini adalah rute angkot yang melewati rumah makan keinginan. Selanjutnya pencarian kulineri dengan menggunakan nama kuliner tersebut. Misalnya kita pengen membeli menu makanan dendeng batoko dan dendeng balado, maka tinggal search saja, maka akan muncul rumah makan atau tempat kuliner menyediakan kedua menu tadi. Sini kita lihat mau makan jamba dan yang menyediakan dendeng balado. Kita lihat informasinya. Lalu kita bisa juga melihat rutenya. Lalu nirbi yang berada di sekitar rumah makan jamba. Selanjutnya pencarian berdasarkan fasilitas. Misalnya kita ingin mengunjungi tempat kuliner yang memiliki area parkir dan musola. Kita bisa lihat, lalu search, lalu akan muncul rumah makan atau tempat kuliner yang menyediakan fasilitas tersebut. Oke, selanjutnya berdasarkan kapasitas. Misalnya kita memilih kapasitas yang lumayan banyak, lalu akan muncul rumah makan yang memiliki kapasitas di atas antara 500 sampai 100 pengunjung. Tentunya di sini ada rumah makan soto padang. Sama seperti tadi, ada rute, info, dan lebihnya. Kita juga bisa melihat rute angkot yang terdapat di sekitaran rumah makan soto padang. Oke, selanjutnya berdasarkan harga. Misalnya kita memilih harga dari 10.000 sampai 20.000. Lalu akan muncul tempat kuliner yang menyediakan harga dari 10.000 sampai 20.000 untuk menu makanan segitu sendiri. Sini kita memakai Mutiara Dewi. Bisa lihat di sini Jalan Sudirman, info dari Mutiara Dewi.
yang memiliki harga yang sesuai dengan yang kita cari tadi. Coba kita juga bisa memiliki rute untuk menuju rumah makan yang kita makan Mutiara Dewi tadi.